dalam forum terbuka Negeri Impian. Dan kalau kita tadi saksikan bersama di lewat kabar terkini, ada berita gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Ya, tepatnya sekitar pukul 5 sore tadi ya. Di ujung kulon ya. Ujung kulon ya. Iya, dan sempat membuat kepanikan warga di sana hingga ada yang pingsan juga, kita lihat tadi sana. Ya, terutama di wilayah Tasikmalaya karena mereka juga baru saja merasakan gempa yang cukup hebat dan sekarang merasakan getaran lagi. Dan kita berharap tidak terjadi lagi gempa susulan dan tidak terjadi korban Yang lebih besar lagi. Tapi yang pasti Pak Jaim, sebelum kita mulai perbincangan kita, tampaknya kita belum menyapa tokoh bangsa kita, Gus Tur. Selamat malam, Gus. Ya, selamat malam. Iya. Iya, selamat juga Gus atas pernikahan putrinya ya Gus ya. Ya, terima kasih. Iya, Gus. Mungkin Gus Tur ada tanggapannya terhadap komposisi atau Pak Jaim. Iya. Ini Gus Tur jawabnya singkat-singkat, honor sama. Iya. Panjang-panjang sedikit, Gus. Nah, Ya, saya ngerti yang dimaksud Pak Jaim itu. maksudnya Zaman saya dulu itu ya, milih menteri gampang-gampang aja, nggak ruwet-ruwet kayak sekarang. Oh, betul gitu, Gus. Kenapa, Nggak Gus? pakai pertimbangan gender-genderan, wilayah barat, timur, tengah, partai, non-partai. Jadi pertimbangannya apa itu, Gus? Ya pokoknya asal saya lihat mampu, mau kerja keras, berjuang untuk demokrasi dan kepentingan rakyat, itu saya pilih. Oh gitu. Itu aja kok repot. Terima kasih, Gus. Kalau Gus Tur sudah pilih, tapi kinerja departemennya kurang bagus, terus apa tindakannya Gus? Gampang, tinggal tukar sama yang lain. Siapa ya? Baik. Ya, tadi ada Mr. Bingo ya, salah satu menteri juga. Iya, tadi saya belum diberi kesempatan. Ya, Saya silakan. juga mau mengajukan kepada Pak Presiden, saya juga mau dong jadi menteri lagi di kabinet Bapak. Saya mau menjadi menteri negara urusan pulau terluar. Oh. Yang disingkat menular. Iya. Kalau di sebelahnya Bapak Mr. Bingo, Wah, nggak tahu ya, saya harus nggak boleh kalau terlihat nggak salah dekat. saya tahu siapa? omnya Miyabi. Jangan Iya. buka rahasia. Ini kan para pembantu presiden ya, menteri itu ya. Betul. Kalau seandainya tidak terpilih bagaimana? Ya, saya sih hanya berpesan aja. Mhm. Kalau yang jadi pembantu nggak terpilih, jangan kecil hati. Contohnya ini Bingo. ada harapan ini. Jangan frustasi. Mhm. Jadi pembantu saya aja, Bingo. Oh iya betul, ada tawaran. Ya baik, kita kembali lagi ke narasumber yang ada di sini. Lowongan kerja ternyata ya. Baik. Oke, baiklah, tadi kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Nah, kita bicara soal supremasi hukum dan kita bicara juga mungkin kalau menurut Bapak Taufik sendiri, bagaimana selama ini yang sudah berjalan? Apakah sudah cukup baik? Walaupun banyak orang yang puas, tapi tentunya kita ingin menuju kepada suatu kesempurnaan. Nah, apa yang kira-kira perlu disempurnakan di kabinet yang baru ini? Ya, sekarang kita butuh menteri-menteri yang dia punya agenda yang cocok dengan agenda yang diinginkan oleh rakyat. Jangan sampai kemudian memiliki agenda sendiri yang punya gap dengan yang diinginkan oleh rakyat. Nah, selain itu juga ada di soal bahwa harus dijamin bahwa orang-orang yang ada di kabinet ini dia mampu memberikan satu citra bahwa mereka sadar akan penegakan hukum dan bahkan melakukan satu semacam pembersihan di dalam tubuh departemen atau kementeriannya masing-masing. Kalau perlu diancam saja para staf di departemen atau kementerian itu kalau masih mau bertindak macam-macam, masih mau korupsi, masih mau terima gratifikasi dan sebagainya, keluar dari departemen saya. Nah, itu kan kita butuh suatu yang ketegasan dan keberanian ya. Ketegasan sama juga suatu yang menarik gitu. Jadi harus ada sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Kita butuh yang luar biasa. Baik. Kalau kita lihat ada kandidat Menteri SBY Budiono, Menteri Koordinator Polhukam yaitu Bapak Joko Suyanto. Ya, ini kandidat baru ya. Untuk perekonomian Bapak Purnomo Yus Giantoro dan Ibu Sri Mulyani. Ya. Kemudian ada dari Kesra Bapak Hidayat Nur Wahid atau Agung Laksono. Sekretaris Negara Bapak Hatta Rajasa. Ini baru kandidat ya. Ini baru kandidat ya, masih belum pasti. Bapak Nasihan, kira-kira untuk lebih berjalannya lagi penegakan supremasi hukum, menurut Bapak, bagaimana seharusnya
susunan kabinet khususnya menangani masalah hukum bekerja secara ideal, Pak? Ya, saya pikir di tengah bangsa yang begini banyak SDM-nya, kriteria apapun yang ditentukan itu pasti banyak orangnya. Ya. Sekarang yang jadi fokus adalah bahwa rakyat ini telah menyaksikan representatif daripada pemilih presiden ini lebih dari 60% juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sikap kenegarawanan presiden yang santun, yang berakhlak. Nggak peduli mereka yang partisan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi toh dilakukan. Nah ini yang menjadi titik sentral perhatian kita adalah kalau profesional, kapabel, jujur, mau yang partisan, mau yang enggak, yang penting itu. Tapi bedanya antara yang partisan dengan yang biasa, yang profesional, saya rasa cukup signifikan ini nantinya. Yaitu apa? Mereka yang partisan ini tidak boleh mengorbankan intelektualitasnya, kesetiaannya hanya kepada partainya. Jangan sampai terbawa ke sana. Itu rakyat akan menjadi saksi dan telah mengkhianati terhadap kepercayaan rakyat yang telah direpresentasikan, diberikan oleh SBY kepada mereka. Ya, berdasarkan penelitian Indobarometer, lebih banyak mana publik memilih? Yang partisan atau yang profesional? Ada 3 alasan utama dari survei yang kami lakukan terhadap kriteria keberhasilan sebuah kabinet. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, bahwa bisa mensejahterakan masyarakat. Itu poin pertama dalam menentukan siapa nama-nama orang yang akan menduduki pos departemen-departemen yang akan dipilih itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu bisa bekerja sama antara presiden dan pembantunya. Jangan misalnya di antara keduanya itu saling berbenturan terus. Kemudian alasan yang ketiga, untuk pemilihan ini baru, dia bisa memimpin departemennya. Jadi pertama bisa mensejahterakan masyarakat, itu poin pertama, alasan masyarakat yang harus dipilih. Yang kedua adalah bisa bekerja sama dengan presiden dan yang ketiga adalah bisa memimpin departemennya dengan baik. Jadi tidak dimasalahkan apakah itu partisan ataukah dia adalah seorang pekerja gitu ya? Lebih banyak kriteria awam, umum aja yang dihendaki masyarakat, yaitu seperti 4 alasan utama tadi. Kriteria apa yang harus dimunculkan ketika ingin memilih kabinet, yaitu 4 kriteria yang awal, dan untuk kinerjanya 3 kriteria yang kalau menurut menteri-menteri kita nih, sebaiknya dari partisan atau dari profesional, Pak Divyo? Ya, seperti dikatakan dari Indobarometer tadi ya, yang penting bisa mensejahterakan rakyat atau mengurangi jumlah kemiskinan. Nah ini sebenarnya tidak hanya terletak di menteri, tapi juga harus berani mengamandemen pasal, terutama pasal 34. Kemiskinan tidak akan bisa berkurang kalau itu tidak diamandemen, karena dikatakan orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, jadi tetap dipelihara terus Pak. Supaya ada terus. Tidak ditingkatkan ya. Ya. Jadi redaksinya harusnya bagaimana Pak Divyo? Harusnya redaksinya untuk pasal Nah ini Pak Divyo salah menangkap esensi dari pasal tersebut. Betul. Kali ini Anda salah, walaupun saya belum tentu benar. Tapi begini, itu justru komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan. Tapi akan timbul masalah kalau kemiskinan terhapus. Ada 2 hal ini yang akan timbul. Yang pertama, kalau kemiskinan terhapus, kita akan susah bikin program. Karena kan biasanya program itu ditujukan untuk orang miskin. Nah kalau mereka udah nggak ada kan kita programnya repot. Mengatasnamakan siapa lagi. Betul. Ya? Yang kedua, ini Guinness Book of Record pasti akan datang ke negara kita. Urusan apa? Menemui Hamdan ATT untuk mencabut gelar orang termiskin di dunia. Ya Pak Madeturo. Ya, saya boleh nimbrung ngomong sama mereka berdua Pak ya? Oh nimbrung ya, nimbrung. Ikut ya. Saya dari Bali nih Pak. Ya. Sebentar, Bapak dari Bali? Ya, dari Bali. Itu nimbrung bahasa Bali ya Pak ya? Wah, enggak bahas nimbrung Pak, enggak nimbrung. Ya. Ini soal pasal 34 tadi Pak. Oh iya, gimana Pak? Itu kan bunyinya bahwa orang miskin dan anak terlantar itu ya, dipelihara oleh negara. Ya. Itu ada pertanyaan Pak. Pertanyaannya negara mana yang mau melihara gitu Pak? Iya. Baik, Gus Tur mungkin nih. Mungkin ada tanggapannya Gus. Saya cuma mau ngingetin Pak Presiden. Dulu janji kampanyenya pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, sementara kita lihat pengangguran masih banyak.
Terus kabupaten yang tercatat sebagai kabupaten tertinggal itu 199. Jadi tentunya tim ekonominya selain harus kerja keras, harus jujur, harus solid untuk kepentingan rakyat, gitu aja. Baik. Presiden ada tanggapannya, Pak? Ya, saya Apa, Pak Jaim ya? sependapat dengan apa yang dikatakan Gus Dur tadi. Ya. Sebenarnya saya punya strategi ekonomi untuk membangun negeri ini. Wah, ini luar Tapi biasa. saya nggak diajak lagi sama doi ini. Pak JK, kalau naik bis kelewatan, mendingan naik kereta ke Semarang. Oh, Meskipun habis masa jabatan, Pak JK jangan patah arang. Pak JK ini Ya. tentu masih kita perlukan pemikiran-pemikiran beliau, nasihat-nasihat beliau, dan saya sudah akan sarankan kepada para menteri-menteri terbaru saya nanti agar sepatunya menggunakan JK Collection. dibantu promosi ya sama Bapak Iya, Presiden ya. Ada pantun juga dari saya, Pak. Apa pantunnya, Apa Pak itu, Pak? Wapres? Naik kereta sambil makan bubur. Apa wawe. Artinya, Pak, artinya Pak Wapres. Belum Pak. selesai dah hahe. Naik kereta sambil makan bubur. Naik kereta sambil makan bubur. Iya, artinya Janganlah sekedar menghibur. gitu. Boleh. Pak Presiden kan wakil presiden sekarang kan seorang ekonom. Mana tinggi badannya sama lagi dengan saya. Iya, iya. Baik. Ya, sebentar Pak Jaim. Iya, iya. Mungkin saya ingin menambahkan buat Pak JK. Pak JK, bahwa negeri ini negeri yang sangat besar. Tentu saya selaku presiden ingin memimpin negeri ini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar mereka semua terlibat. Agar nantinya keberhasilan pembangunan ini tidak menjadi milik dan karya saya. Tetapi keberhasilan pembangunan menjadi milik dan karya bersama untuk rakyat Iya, bersama. Jadi karya bersama ya. Oke. Itu intinya. Mungkin kita bisa Dan sebagai meminta- penutup ya, sebagai kita- penutup kesimpulan dari para narasumber bagaimana tentang harapan dari susunan kabinet mendatang. Dari Pak Taufik Basari dulu. Ya, yang seperti saya bilang, harapan kita menteri-menteri harus bersih, ya. Bukan hanya bersih Fisik. artinya fisik, Iya. harus mandi gitu ya. Oh, Bukan iya. tidak, Tapi- bukan begitu saja. Tapi juga dia mempunyai track record yang sangat bersih. Track record. Nggak suci dalam debu. Begitu ya. Nah, yang berikutnya juga ia harus punya agenda yang memang jelas dan clear, itu untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Ini penting. Nah, yang berikutnya juga bersama-sama presiden nanti ke depan juga harus dalam tanda kutip kompak gitu. Jangan sampai kemudian malah saling jegal-menjegal yang akhirnya pemerintah tidak dapat berjalan. Nah, tapi juga harus membuka kritik dari masyarakat seluas-luasnya, jangan terlalu tipis lah kupingnya. Iya, baik. Oke. Pak Nasehan. Kesimpulannya silakan, Pak. Saya rasa Presiden tahu persis kebutuhan itulah, maka sampai akhirnya dibuatkan satu kontrak. Ini kan untuk disaksikan kepada bangsa ini. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, tadi ditanyakan tentang penegakan hukum. Itu yang paling penting adalah adanya diskriminasi ini dihilangkan. Dengan cara apa? Tidak ada lagi mulai sekarang, kita harus amandemen itu undang-undang tentang kekebalan seorang anggota DPR, wali kota, bupati. Begitu dia jadi ada permasalahan hukum, tidak ada izin-izinan itu. Perlakukan seperti rakyat biasa. Ya. Hanya itu caranya supaya antara rakyat dengan birokrat dan pejabat itu tidak berbeda. Ini yang jadi masalah. Karena itu kita... Kepada Bapak Abdul Hakim, sedikit saya ingin tanyakan, bagaimana kelak nanti peran oposisi dalam kabinet yang paling baru? Ini menarik karena baru saja 5 partai politik pendukung pemerintah sudah melakukan tanda tangan depan Ya, SBY. tapi ada juga mungkin sudah menyatakan untuk menjadi oposisi. Nah, Bagaimana? dari 9 partai yang duduk di parlemen, 5 diantaranya sudah kontrak dengan berkoalisi dengan pemerintah. Ada Partai Demokrat, ada PKS, ada PAN, PKB, kemudian ada P3. Nah, ini akan menyusul Partai Golkar. Nah, ini akan membuat semakin sempit yang awalnya 5 partai pendukung yang mengusung Pak SBY
jatah mereka menjadi semakin berkurang dan semakin menyempit. Dan ini mungkin kalau di antara mereka sikut-sikutan semakin kencang mungkin ya. Nah, kalau seandainya komposisinya seperti ini, maka bisa jadi ini cukup mengkhawatirkan seandainya Golkar langsung jadi bergabung dengan partai pemerintah. Itu artinya 75% kekuatan parlemen ada di pemerintahan. Dan ini seperti ada gium yang populer di dalam ilmu politik, siapa yang mempunyai kekuasaan, dia cenderung akan menyalahgunakannya. Dan siapa yang mempunyai kekuasaan secara mutlak, pasti dia akan menyalahgunakannya. Artinya harapannya harus ada partai besar yang menjadi oposisi, Pak ya? Harapannya, dan sekarang ini peran itu sekarang sudah diambil 3 partai yang tidak ikut kontrak, ada PDIP, ada Hanura, dan ada Gerindra. Ya, baik. Harapannya harusnya seandainya Golkar tidak bergabung dengan partai pemerintah, porsinya jadi seimbang. Tapi ternyata Golkar masuk ke jaringan pemerintah, jadi 75% lawan 25%. Iya, baik. Terima kasih buat para narasumber, Pak Taufik, Pak Nasian, dan juga Pak Abdul Hakim. Dan kembali kita mendengarkan pesan dari Bapak Habudi. Berbicara mengenai intelektual dari yang diharapkan dari seorang menteri nanti. Apa salahnya kita mengacu kepada seorang bernama John Naisbitt, seorang pengarang bestseller, yang mengatakan, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Ya. Dan kesuksesan adalah suatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.